Kami terus terang sangat serius menangani ini karena kami merasa mitra kami yang strategis, yaitu bapak-bapak sekalian di Dinas Pendidikan itu perlu bermitra dengan kami juga secara strategis. Lain Padang, lain Belalang, lain Buk, lain Betul. Masing-masing daerah punya cara tersendiri. Benar Pak, jadi kita nggak salah menggunakan kata penggerak Pak, karena memang benar-benar bisa menggerakkan semua orang. Betul sekali Mas. Tidak ada soal yang tidak ada jawabannya, tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Oke. Pasti ada jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun Sobat Penggerak menyaksikan tayangan ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kembali di studio mini kami, siaran podcast program Sekolah Penggerak. Edisi kali ini kita akan membahas tentang PMO, Project Management Office, atau terjemahan bebasnya adalah Pokja Manajemen Operasional. Baik, Sobat Penggerak, saya Yusuf Rahmat selaku host akan memandu jalannya obrolan santai kita kali ini. Kita sapa dulu 3 narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir di studio mini kita kali ini. Narasumber yang pertama, silakan sapa Sobat Penggerak dan memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Yusuf. Perkenalkan, saya Febri dari Sulawesi Utara. Sehari-hari saya ditugaskan menjadi Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Baik, Gitu. baik. Terima kasih Pak Febri. Kemudian kita sapa narasumber kita yang kedua. Ini kayaknya nggak jauh-jauh amat Pak ya, dari Kota Bandung. Pak Hikmat, silakan Pak, sapa Sobat Penggerak dan memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih. Saya Hikmat Ginanjar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Terima kasih. Baik. Kita sapa narasumber yang ketiga, ini kayaknya lumayan agak jauh juga ini. Pak Purni, silakan Pak, sapa Sobat Penggerak dan memperkenalkan diri. Sobat Penggerak semua, saya Purni Santo dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehari-hari sebagai pengembang kurikulum ahli Madya, sekaligus sebagai subkoordinator kurikulum bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, dari Provinsi NTB Pak ya. Baik, terima kasih Pak Purni, Pak Hikmat, dan Pak Febri sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Febri, bentuk komunikasi efektif BPMP Sulawesi Utara dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui PMO itu bisa diceritakan Pak? Baik. Apa yang saya akan ceritakan ini merupakan pengalaman Sulawesi Utara. Tentunya akan diterapkan berbeda di provinsi-provinsi yang lainnya atau di daerah yang lainnya. Untuk PMO di daerah yang tidak dapat kita pungkiri bahwa mitra kerja kita yang sangat strategis adalah Dinas Pendidikan, baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Kami merancang sebuah proses komunikasi yang kira-kira menurut kami pertama kekeluargaan, kedua dekat. Jadi kita kalau boleh untuk berkomunikasi jangan ada sekat. Nah, mengeluarkan sekat-sekat itu dengan cara menempatkan tim kami yang kami sebut dengan tim wali wilayah. Oh, ada wali wilayah? Ada wali wilayahnya. 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, kami memetakan. Oh, kira-kira sosial style-nya yang ada di ini, kabupaten kota A dengan B yang berbeda, dan tim kami yang paling cocok mana. Oke, jadi Bapak memetakan staff. Betul Pak Yusuf, karena komunikasi yang efektif sangat menentukan arah kebijakan perjalanan PSP ke depan. Tentunya semuanya itu dimulai dengan satu kata, apa itu, yang Pak? namanya empati. 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 Oke. Itu Pak Yusuf, itu Baik. Pola komunikasi efektif. Baik, terima kasih Pak Febri. Ya. Kita beralih ke Pak Hikmat nih. Kalau Bapak dari pihak Kota Bandung merespon dengan adanya tim PMO di masing-masing Pemda ini seperti apa Pak? Ya. Terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Febri, bahwa kami ini mitra strategis. Mitra strategis. Dan sekarang ini di dalam era kekinian ini kolaborasi adalah satu keniscayaan. Jadi ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kalau saya melihatnya begini Pak, ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Oke. Pemerintah pusat memiliki satu kebijakan, katakanlah tentang program sekolah penggerak ataupun kepala sekolah penggerak atau apa namanya organisasi penggerak namanya.
Semuanya adalah kebijakan pusat dan daerah harus mengimplementasikan itu. Oke. Dan kita sebagai pemerintah daerah harus merespon itu semua tentu saja. Nah, salah satu itulah maka dari itu kita mencoba untuk merespon dengan hal yang sangat positif. Artinya ketika datangnya PMO ini adalah pencerahan buat kami. Karena ketika datang program itu belum tentu setiap daerah itu bisa memahami secara utuh ketika menghadapi kendala, permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang memang harus dipecahkan. Dengan adanya wadah PMO ini menjadi wadah ketika kita sama-sama memecahkan masalah. Dan ternyata sangat efektif ya. Dan teman-teman PMO bisa berkomunikasi secara kalau bahasa saya pakai bahasa kebatinan ya. Jadi semuanya bisa berkomunikasi. Informal gitu juga Pak ya. Informal, suasana cair dan bisa menyelesaikan masalah. Baik, Dan selalu prinsip saya satu tadi. Tidak ada soal yang tidak ada jawabannya, dan tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Pasti ada jalan keluar. Makanya tidak heran Pak, UPT kami khususnya BPMP ini punya predikat Pak, sebutannya Duta Besar Kemdikbudristek yang ada di provinsi. Begitu ya Pak Febri ya? Dan ternyata itu sudah berjalan dengan baik Pak ya? Sampai dengan sini untuk di wilayah Jawa Barat, boleh saya ajukan jempolnya banyak. Oke, luar biasa. Baik, sudah terjadi engagement yang istilahnya partner strategis tadi sudah berjalan dengan optimal gitu Pak ya? Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Hikmat atas inspirasinya. Dari Bandung kita terbang ke Mataram nih, NTB Pak. Siap. Pak Purni. Siap. Pak Purni ini kalau saya lihat sudah 3 tahun Pak ya, kurang Betul. lebih 3 tahun mengawal program sekolah penggerak perwakilan dari Provinsi NTB. Betul. Gimana Pak? Ada suka, ada dukanya tentu Pak. Bisa cerita sedikit Pak suka dukanya? Iya, betul sekali Pak Yusuf. Selama 3 tahun kami menjadi anggota PMU dan juga mengawal sekolah penggerak sejak awal. Saya kira begitu banyak ya tantangan-tantangan yang kita hadapi, terutama sekolah penggerak angkatan pertama, di mana saat itu situasinya memang benar-benar tidak biasa. Situasi pandemi COVID-19 itu Pak ya? anak-anak kebanyakan belajar di rumah, ditambah lagi dengan situasi penganggaran daerah juga terhadap pendidikan juga saat itu lebih banyak di-refocusing, dialihkan untuk keperluan penanganan COVID-19 waktu itu. Jadi situasi berat seperti ini menjadi sesuatu yang boleh kami anggap sebagai sesuatu nostalgia yang barangkali angkatan COVID kali Pak ya, tahun 2021 itu. Betul, tahun 2021 itu adalah puncak-puncak COVID gitu. Nah, barangkali hal yang menyenangkan ya, atau hal yang berkaitan dengan suka duka gitu ya. Ada salah satu peristiwa, momen di mana kami menganggap ini sebagai suatu prestasi atau ledakan besar. Yaitu ketika kami di Dinas Pendidikan membuatkan wadah kepada sekolah-sekolah kita yang ada di sekolah penggerak. Kita buatkan wadah mereka dengan nama Sabtu Budaya. Sabtu Budaya, hari Sabtu. Hari Sabtu berbudaya. Berbudaya gitu ya. Jadi hari Sabtu berbudaya ini adalah hari Sabtu yang kita gunakan khusus untuk menampung kreasi anak-anak dalam melaksanakan proyek mereka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 itu Pak P5, ya? betul. Jadi anak-anak akan berkreasi semuanya sepenuhnya di hari Sabtu itu. Di hari Sabtu. Ya, dan ini kemudian di tahun pertama menjadi trending topik yang luar biasa di Nusa Tenggara Barat. Ya, kenapa? Karena anak-anak kita sekolah-sekolah yang ada di jenjang SMA, SMK, SLB ini berbondong-bondong secara mengalir sukarela rame-rame memposting kegiatan-kegiatan Sabtu Budaya mereka, maka lahirlah sekian banyak karya dari anak-anak kita yang sebetulnya kami saat itu juga berpikir tentang sulitnya penganggaran untuk berbagai macam kegiatan. Tetapi luar biasanya dengan kondisi keterbatasan kita waktu itu, ya, maka kreativitas anak-anak menjadi tumbuh berkembang, dan bahkan di tahun-tahun berikutnya kegiatan Sabtu Budaya ini menjadi kegiatan yang begitu booming, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Ya, di tahun kedua misalnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota
melanceng kegiatan Sabtu Budaya Sabtu sebagaimana yang sudah dilakukan di pemerintah provinsi di jenjang SMA SMK. Jadi di seluruh kabupaten kota di tahun berikutnya itu kegiatan Sabtu Budaya ini dilanceng oleh Bupati Wali Kota, lalu mereplikasi kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Dan ini menjadi semacam investasi kita di pengembangan nilai-nilai karakter anak-anak, dan juga di satu sisi punya punya hasil yang luar biasa, punya dampak yang sangat positif, yaitu peningkatan indeks pembangunan kebudayaan kita. Jadi sebelumnya indeks pembangunan kebudayaan kita yang ada di NTB itu berada pada posisi 5 atau 7 sampai 5 sampai 7 peringkat, itulah kurang lebih selama ini tidak pernah bergerak naik. Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang mengadvokasi hal-hal yang berbau budaya dan juga kreativitas anak-anak di situ, maka indeks pembangunan kebudayaan Nusa Tenggara Barat langsung melonjak naik menjadi 3 besar waktu itu. Setelah Bali, Jogja. Bali, Jogja, baru NTB, baru Pak kemudian ya. NTB. Itu salah satu faktor pemicunya di Sabtu Budaya tadi ya, yang sekarang menjadi gerakan secara masif Sabtu NTB. Nah, jadi menariknya ini adalah dari sebuah awal gerakan kecil yang ada di sekolah-sekolah penggerak kita, lalu kemudian memberikan dampak yang luar biasa bagi sekolah-sekolah berikutnya, sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak, lalu akhirnya kemudian booming menjadi ini. Jadi kita buatkan regulasi dan bahkan kita masukkan dalam secara resmi di kalender pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi itu menjadi sebuah kegiatan resmi, formal, dan sekarang menjadi salah satu kegiatan yang sangat disukai, digandrungi oleh anak-anak muda kita di Nusa Tenggara Barat. Baik, diawali dari program sekolah penggerak, di situ ada implementasi kurikulum merdeka dan ada yang namanya P5 tadi, Pak ya. Kemudian bergerak ke sekolah-sekolah non penggerak. Kemudian bergerak juga ke Pemda-pemda yang lain, Pak ya, Pemda kabupaten kota yang lain, seluruh NTB ya. Wah, benar Pak. Jadi kita nggak salah menggunakan kata penggerak, Pak, karena memang benar-benar bisa menggerakkan semua orang. Betul sekali, Mas. Terima kasih Pak Purni, inspirasi dari NTB. Kita kembali lagi ke Pak Febri. Pak Febri, apa nih Pak contoh praktik baik yang pernah diterapkan di BPMP Sulawesi Utara dalam pelaksanaan PMO? Ada yang bisa dibagi ke sobat penggerak kah? Ya baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi untuk rapat PMO daerah setiap bulannya, undangan itu bukan dari BPMP, Pak. Oh, yang mengundang menyelenggarakan rapat PMO bukan yang mengundangnya itu adalah Dinas Pendidikan, Pak. Dinas Pendidikan, masing-masing itu, Pak. Itu ditandatangani secara khusus oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena di beberapa kegiatan yang menyertakan dinas, mohon maaf Pak, kadang-kadang pada waktu kita mengundang kepala bidang atau yang penanggung jawab PMO ini itu nggak hadir, Pak. Nggak hadir. Ini cuma salah satu trik aja. Supaya semua stakeholder hadir, bagaimana kalau yang mengundang kepala dinas? Jadi untuk Sulawesi Utara, semua PMO-nya itu, bahkan undangan ke pusat, ke tim PMO pusat itu yang undang Kepala Dinas Pendidikan, Pemda. Itu salah satu keunikan, sehingga dalam kegiatan PMO daerah bulanan, seperti yang Pak Kades bilang tadi juga, itu hadir semua, Pak. Jadi salah satu tujuan dari rapat PMO ini, jika ada masalah yang perlu diselesaikan di tingkat daerah, kita tidak perlu mengangkatnya ke level pusat. Ini kan akan mempersingkat upaya untuk memitigasi maupun memperbaiki permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Salah satu permasalahan atau yang dihadapi adalah bagaimana sekolah penggerak itu bisa misalnya leluasa menggunakan PMM. Jika internet di daerah situ putus nyambung. Yang dilakukan pemerintah Kota Bitung, ada program yang kita kawinkan, yaitu program dari Dinas Kominfo. Penempatan 1000 titik Wi-Fi. Karena ada rapat PMO, kita hadirkan juga, akhirnya apa yang kita peroleh? Prioritas penempatan titik Wi-Fi adalah di sekolah-sekolah penggerak. Jadi itu pengalaman-pengalaman baik yang kita terima atau kita lakukan di Kota Bitung di Sulawesi Utara. Ada beberapa daerah yang lainnya nanti kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan permasalahan yang ada di daerah. Jadi program sekolah penggerak akhirnya diketahui oleh banyak pihak, dan ini bukan program
Kemendikbudristek saja sekali lagi. Ini merupakan program kemitraan kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Pemda. Sehingga diharapkan kesinambungan dari program ini akan tetap berjalan apapun nanti penyebutannya. Nah, ini luar biasa, ini pemberdayaan ekosistem pendidikan. Pendidikan tidak berdiri sendiri-sendiri, Pak ya. Bukan hanya PR-nya dari BPMP, bukan hanya PR-nya Dinas Pendidikan, tetapi seluruh ekosistem pendidikan ini bergerak serentak gitu, Pak ya. Betul. Baik, luar biasa Pak Febri. Terima kasih. Oke, ceritanya sangat menarik. Kita beralih ke Pak Hikmah, Pak, yang di Kota Bandung nih, Pak. Kira-kira motivasi dari Kota Bandung dengan adanya PMO program sekolah penggerak ini seperti apa, Pak? Ya, dengan kita merespon apa yang jadi program sekolah penggerak ini, kita sangat bersemangat sekali ya, karena memang tidak bisa kita berdiri sendiri. Tadi di awal saya bicara seperti itu. Dan semua entitas pendidikan bergerak bersama untuk memecahkan berbagai permasalahan yang kita hadapi, khususnya bagaimana peningkatan mutu pendidikan. Dan saya sampaikan tadi bahwa memang sejak awal Dinas Pendidikan Kota Bandung sangat concern sekali bagaimana meningkatkan kompetensi para pendidik, dari mulai guru, kepala sekolah, pengawas penilik, sampai dengan bagaimana meningkatkan sampai ke tenaga administrasi sekolah. Kita libatkan semua. Kami menganggarkan anggaran yang cukup besar juga ketika bagaimana sekolah penggerak ini bisa diimplementasikan. Sebelum dilaksanakan kita sudah menganggarkan cukup besar tentang itu ya, informasi, teknologi informasi dan komunikasi kita siapkan sampai ke Chromebook, siap semuanya kita fasilitasi semua, dan alhamdulillah secara bertahap setiap tahun kita perbaharui dan kita perbanyak itu untuk memudahkan bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan tadi, karena memang kita tidak bisa memenuhi secara sekaligus, tapi secara bertahap terpenuhi. Alhamdulillah dalam asesmen sekarang sudah kita semuanya bisa mandiri di Kota Bandung. Itu. Baik, jadi dari program sekolah penggerak ini bisa menjadi salah satu embrio agar bisa memberikan inspirasi ke sekolah-sekolah lain, Pak ya. Mulai dari TIK-nya, salah satunya ada seluruh sekolah penggerak dikasih Chromebook ya untuk mendukung digitalisasi sekolah, digitalisasi sekolah. Oke. Baik, terima kasih Pak, informasinya dari Kota Bandung. Dari Kota Bandung kita terbang ke Mataram. Iya, siap. Pak Purni, mungkin ada hal-hal yang menarik, Pak. Perubahan transformasi yang terjadi di sekolah-sekolah pelaksana sekolah penggerak ini, mungkin Bapak bisa cerita sedikit banyak. Iya, betul sekali Mas Yusuf. Jadi kami di Nusa Tenggara Barat selama 3 tahun terakhir ya kurang lebih mengelola sekolah penggerak ini. Kami melihat perubahan yang signifikan ya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Kita lihat luar biasa dari skala beberapa sekolah penggerak yang kita punya di situ, lalu berubah masif menjadi sebuah gerakan yang diikuti oleh hampir semua sekolah kita yang ada di sana. Jadi salah satunya misalnya kita punya tawarkan program Anugerah Istimewa Sekolah atau yang kita singkat dengan AISLAH. Ini adalah kegiatan yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan apresiasi di malam anugerah. Anak-anak di situ melakukan panen karya, memamerkan karya-karya mereka dalam kegiatan-kegiatan P5 mereka. Lalu kemudian mereka juga butuh ruang, butuh suatu tempat di mana mereka bisa memamerkan sekaligus panen. Maka di situ panen karya kami lakukan di situ, di mana anak-anak dan juga sekolah bisa memamerkan hasil karya mereka. Sekolah-sekolah ini kita berikan apresiasi. Jadi berikan apresiasi dalam dalam berbagai aspek lini, dan juga kita berikan mereka apresiasi sesuai dengan prestasi yang mereka dapatkan. Tapi uniknya di malam pemberian apresiasi ini, caranya yaitu dengan kami mengelompokkan sekolah-sekolah itu menjadi 3 kelompok. Jadi sekolah kecil pun akan bersaing dengan sesama sekolah kecil, akan punya peluang untuk menjadi yang terbaik nanti sesama sekolah kecilnya. Jadi itu yang kami lakukan. Maka di malam anugerah ini kita berikan mereka langsung dihadiri oleh Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda, bahkan juga dari tentu juga dari BPMP, Balai Guru Penggerak, dan juga stakeholder pendidikan lainnya. Kita undang semuanya
untuk menyaksikan apa prestasi yang sudah dicapai oleh setiap sekolah kita. Dan alhamdulillah ini sudah masuk tahun kedua program anugerah istimewa sekolah ini, dan hasilnya luar biasa. Dari ujung barat sampai ujung timur, dari kota sampai desa, sekarang sekolah kita rame-rame melakukan pembenahan, inovasi, dan kreasi transformasi pendidikan. Baik. Sekolah-sekolah itu mendapat punya ruang ya untuk berbagi, untuk saling berprestasi, Pak ya. Tidak terlepas apakah sekolah besar, sekolah kecil, sekolah sedang gitu ya. Semuanya punya peran dan punya kesempatan yang sama, Pak ya, untuk menunjukkan prestasinya. Baik, terima kasih Pak Purni, inspirasinya. Kita kembali ke Pak Febri nih, Pak. Pertanyaan terakhir buat Pak Febri. Ya, Pak. Ini PMO itu kan membicarakan sebagai ruang komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi dengan teman-teman Pemda, Pak. Nah, kira-kira pernah isu-isu di seputar PMO daerah di Sulawesi Utara yang sudah pernah diangkat oleh Disdik dan langsung diselesaikan oleh BPMP, mungkin Bapak bisa menceritakan. Ya, ada banyak isu yang sudah diselesaikan. Baik itu sebenarnya ada isu yang hanya di level PMO sekolah, itu sudah. Ada banyak isu juga yang naik ke PMO daerah. Oke. Nah, di PMO daerah ini yang sudah kita sama-sama selesaikan dengan Pemda. Tadi sudah ya, dengan PUPR. Baru tentang Kominfo tadi. Nah, ada lagi isu yang sering mungkin terjadi di daerah, itu isu penggantian kepala sekolah penggerak. Oke. Nah, ini viral sekali kan? Yeah. Jika tidak mengikuti aturan yang ada, dapat dipastikan bahwa sekolah tersebut tidak akan menjadi sekolah penggerak. Kira-kira begitu. Dan ini kan isu yang sangat viral ya. Jangan banyak dijadikan isu oleh beberapa daerah. Nah, contohnya ada namanya Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Pada saat kepala sekolah yang bersangkutan ini dimutasi. Mutasi karena sebuah alasan yang itu saya anggap itu sebagai alasan daerah ya, bukan wilayah kami. Dan pada saat dimutasi, langsung dilaporkan ke PMO. Pertama di PMO sekolah, kedua di PMO daerah. Nah, di PMO daerah ini bagaimana dicoba untuk diselesaikan. Nah, langsung setelah kami mendapat informasi tersebut, saya langsung menugaskan tim PMO untuk Kabupaten Bolang Mongondo Timur langsung datang ke sana. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah dulu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sekolah itu? Rupanya apa yang diputuskan pada saat itu hanya berdasarkan informasi sepihak. Oke. Ya. Singkat cerita, informasi ini ternyata tidak benar. Akhirnya BPMP diminta untuk presentasi tentang penggantian kepala sekolah. Kami mengikuti aturan yang ada. Kami menjelaskan seperti ini dan informasi yang kami dapatkan di daerah, kami bilang sangat sayang sekali kalau sekolah penggerak ini harus hilang, begitu. Karena ada banyak yang bisa dilakukan oleh sekolah penggerak. Betul. Kami menjelaskan keuntungan-keuntungannya. Ternyata ada banyak hal lain yang setelah kami jelaskan ke pimpinan daerah justru merespon dan meminta untuk mengembalikan yang bersangkutan menjadi kepala sekolah. Walaupun prosesnya tidak cepat ya, Pak ya. Ada proses sekitar 6 bulan lebih itu proses diadukan karena sudah terlanjur keluar SK. Oke. Jadi kami pun tidak ingin mengintervensi daerah, terus terang Pak. Betul. BPMP itu salah satu pendekatannya adalah pendekatan konsultatif. Disitulah fungsi BPMP. Kami punya daerah kepulauan Pak. Di Sulawesi Utara ada 3 daerah kepulauan. Salah satunya itu Kepulauan Sangihe. Ya. Perbatasan Filipina itu, betul Pak. Sekali. Jauh kali itu. Nah ini. Nah, untuk Kepulauan Sangihe, untuk Pemda, untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, kami buat pola yang berbeda. Karena di kepulauan, bulan ini kami melakukan Zoom, bulan depan dari BPMP yang ke kepulauan, bulan depannya lagi nanti dari Dinas Pendidikan yang ke BPMP, Pak. Oke, saling berkunjung. Dan ini rupanya menjadi sebuah pola. Yang mereka bilang, jadi Dinas Pendidikan mengundang seluruh peserta PMO daerah di BPMP. Bayangkan. Jadi Dinas Pendidikan yang mengundang untuk kegiatan rapat PMO di BPMP. Tapi lokasinya di BPMP. Yang mengundang Dinas Pendidikan A, mengundang seluruh pendidikan lain. Begitu
jadi timbal baliknya sehingga teman-teman juga di kepulauan mendapatkan wawasan yang nyata. Karena pada saat mereka ke BPMP berarti mereka ke Manado. Kami memberikan contoh-contoh yang ada di Kota Manado kepada Dinas Pendidikan, misalnya Sangihe waktu itu. Ini jadi pola dan sangat digemari, Pak. Nah, dengan demikian ada banyak hal yang selanjutnya pelatihan-pelatihan justru diselenggarakan di BPMP. Jadi ada rapat-rapat tertentu, ini rapat-rapat tertentu dari Dinas Pendidikan, Pak. Ini mungkin karena daerah kepulauan ya, dilakukan di BPMP, Pak. Oh, oke. Karena ada hal-hal yang langsung ditindaklanjuti, misalnya masalah Dapodik. Kan tim kami ada di BPMP. Betul. Tentang IKM, di BPMP ada para widya pradar yang memang dilatih khusus untuk masalah IKM. Dan ada masalah-masalah tata kelola. Seperti pengelolaan dana BOS, BOSSP, BOP, yang oleh dinas jika ditanyakan lewat telepon mungkin tidak begitu jelas. Betul. Tetapi dengan rapat di BPMP, kami mendatangkan tim lengkap dengan laptop, langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi ada masalah yang langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi bukan tidak mungkin nanti akan jadi pola bahwa teman-teman di dinas bisa memanfaatkan BPMP. Betul, betul. Nah, semoga kami juga dari Sulawesi Utara, apa yang kami lakukan ini juga bisa mungkin jadi pembanding lah. Karena tadi prinsipnya bahwa kebijakan-kebijakan Kemendikbudristek kita lakukan di daerah dengan pendekatan asimetris. Tidak mungkin sama. Tadi Pak Kadis sudah bicara tadi. Semoga ini jadi semacam inspirasi ya. Dan jika Bapak Ibu sekalian, teman-teman berkenan, saya siap untuk dikontak, untuk berdiskusi, tidak harus datang lewat WhatsApp, lewat telepon. Tadi saya sudah bertukar nomor telepon dengan Pak Kadis. Nanti kami akan tindak lanjuti. Dan salah satu hasil besar dari kegiatan ini adalah terbentuknya sebuah program kemitraan Kemendikbudristek yang baru diinisiasi oleh Pak Dirjen. Pak Dirjen, PAUD Dikdas dan Dikmen, Pak Iwan Syahril. Program percepatan transformasi pendidikan daerah. Jadi kita sebut tim transformasi pendidikan daerah. Dan itu sudah kami lakukan, dikeluarkan SK Wali Kota. Dan ini menjadi cikal bakal contoh di kabupaten kota lain. Walaupun tidak sama nanti. Dengan SK itu, tim dari Kota Bitung mengunjungi Kemendagri, menyampaikan program transformasi ini dan mendapatkan bantuan dana 6 miliar rupiah dari Kemendagri untuk program transformasi pendidikan. Tidak harus sama, Pak. Untuk beberapa kabupaten kota lain kami berencana untuk menggunakan dana CSR. Mengunjungi beberapa tempat, beberapa pihak yang bisa membantu tim transformasi pendidikan. Karena rencananya itu mungkin tidak ada duplikasi program ini ke depan. Sebaiknya program-program seperti ini diinisiasi oleh daerah. Karena ini milik daerah. Betul, karena untuk kemajuan daerah. Betul, dari daerah, untuk oleh daerah dan untuk daerah, Pak. Oke, Pak, manfaat dari PMO yang dirasakan di Kota Bandung ini, Pak. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa yang Bapak rasakan? Ya, tentu saja sangat bermanfaat ya, karena hidup ini bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi dengan kehadiran PMO ini memberikan angin segar kepada kami semua. Dalam hal ini sekolah penggerak, karena bagaimanapun juga sekolah penggerak ini harus kita support. Jadi berbagai masing-masing sekolah satuan pendidikan memiliki seni tersendiri. Kalau saya bahasa tadi, kalau saya sebutnya fashion, Pak. Fashion ya? Setiap anak punya fashion berbeda. Setiap sekolah juga punya gaya yang berbeda, style yang berbeda. Maka tentu saja setiap sekolah ini bergerak sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing dan kultur dan budaya. Kalau tadi disinggung tentang P5 yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, ternyata memang sangat variasi gitu ya. Dan ada yang memang kreativitas dari guru-guru penggeraknya juga bagus, kepala sekolahnya bagus, ada juga yang dikolaborasikan. Jadi tidak monoton. Jadi apa yang saya bilang dalam tema P5 itu sendiri ternyata sangat variasi. Bahkan ada yang satu yang tertarik, Pak. Jadi tidak melihat misalnya satu sekolah ini bagaimana temanya tentang kearifan lokal, tentang kuliner misalnya, makanan sehat, makanan khas daerah, tidak jauh-jauh yang ada di tempatnya itu. Misalnya nama daerah itu, katakan sekolah itu ada di Cigonewa, dia dalami apa Cigonewa itu sampai
berdiri nama Cigondewa, ternyata ditelusuri dengan anak-anak turun ke lapangan, melakukan survei, diskusi, kemudian dengan para tokoh masyarakat, ternyata daerah itu adalah dulunya pernah jadi kerajaan. Oh, kerajaan Dan dia Cigondewa. dan dia apa namanya kan tampilkan dalam sebuah apa namanya sandiwara penampilan dengan beberapa sejarah para tokoh sejarah itu muncul di situ dan ini tampilan luar biasa. Di satu sisi sekolah lain juga sudah ada sekarang tema bangunan jiwanya, bangunan raganya. Anak-anak sekolah kita sekarang sudah mulai Pak di sekolah itu diperkenalkan dengan apa namanya eh, kalau bahasa saya sebutnya itu apa namanya kesatrian militer ya. Mereka anak-anak sudah 2 hari bermalam di sana, diberikan pendidikan kedisiplinan Karakter ya. tanpa handphone, tanpa media sosial, dan tanpa orang tua. Jadi mereka harus bisa mandiri, dilatih seperti itu, dan ternyata sangat signifikan Pak. Setiap sekolah dengan permasalahan yang tadi dipecahkan di PMO, kemudian juga disampaikan kepada semuanya, dan masing-masing merespon sangat luar biasa. Baik. Bahkan yang dengan PMO ini membuat imbas yang sangat luar biasa. Sudah kami bagi tugas semua, mana yang sekolah penggerak yang sudah mulai apa namanya ajak, kemudian juga harus berimbas kepada sekolah yang lain. Dan sekolah lain sudah mulai minul-minul. Sekarang setidaknya ada kegiatan P5. Walaupun tadi bagaimana pemahaman tentang apa namanya sekolah penggerak ataupun Merdeka Belajar itu implementasi kurikulum Merdeka harus dijelaskan sedemikian rupa, tapi secara apa namanya secara physically mereka sudah mulai melakukan kegiatan. Banyak gelar karya yang disampaikan oleh anak-anak, dan saya lihat ternyata Pak, anak Indonesia semuanya pintar. Jadi tidak ada yang tidak pintar. Jadi semuanya cerdas. Tinggal bagaimana kita mulai mengapresiasi kelebihan setiap anak itu. Dan satu hal yang saya lihat dengan dalam pengalaman saya lihat itu bagaimana menyenangkan ini menjadi kehidupan kita sehari-hari. Kebiasaan. Jadi jangan terakhir dari saya Pak, jadilah jadi guru yang bijaksana, jangan jadi guru yang galak. Pesan dari Kota Bandung, jadilah guru yang bijaksana dan jangan jadi guru yang galak. Karena itu akan dikenang sepanjang masa. Iya, betul. Dan itu akan membekas di hati mereka. Seperti kita dulu pernah sekolah, pasti pernah mengenal guru yang paling galak dan masih ingat namanya sampai hati. Saya kira itu barangkali memberikan kesempatan kepada anak didik kita melalui PMU ini juga berikan motivasi kepada kita semua. Ayo kita tampilkan pribadi kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Jadi pribadi yang tidak menyakiti orang, tapi bagaimana dari gestur kita, ilmu pengetahuan yang kita dapat, semuanya menjadi orang yang menyenangkan, maka transformasi pendidikan akan terwujud. Baik. Terima kasih sekali lagi nih Pak, luar biasa ini pesan-pesannya. Harapannya kita juga untuk apa namanya, untuk para sobat penggerak dimanapun berada gitu ya. Kita sudah banyak mendengar kisah-kisah inspiratif, praktik-praktik baik dari Kota Manado, dalam ini Sulawesi Utara, Pak Febri. Terima kasih banyak ini atas kehadirannya. Kemudian juga dari Pak Hikmat dari Kota Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya dan berbagi kisah-kisah inspiratifnya. Dan yang terakhir Pak Purni Susanto ini dari Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Jadi ada UPT, kemudian BPMP, ada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota. Ya, sudah lengkap sekali pembahasan kita tentang PMO PSP. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih pada seluruh sobat penggerak ya yang sudah bergabung dan menyaksikan di kanal YouTube Ditjen Podikdas dan Dikmen. Jangan lupa like, share, komen, dan silakan follow Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya di Ditjen Podikdasmen untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap. Saya undur diri dan seluruh kru yang bertugas dari tim dari Studio Mini Program Sekolah Penggerak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.